Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi kuliahnya, di mana di pertemuan kali ini kita akan coba memodifikasi kembali untuk yang menu blog ini atau untuk yang artikel ini, di mana tampilan sebelumnya seperti ini. Kita akan coba menambahkan kategori di dalam artikel-artikel yang ada di menu blog ini. Kalau ini kan masih kan artikel pertama, artikel kedua, itu kan belum tahu masuk ke kategori apa. Kalaupun kita klik kan tidak ada kategorinya. Nah, nanti di bawah tulisan dari artikel pertama ini, ya, di setiap artikel ini, di masing-masing artikel kita coba tambahkan di bawahnya adalah autornya siapa, by siapa, dan kategori dari artikelnya itu apa, gitu ya. Sehingga nanti kedepannya itu kita akan coba membuat juga sebuah list untuk kategori, gitu ya, yang memang untuk memunculkan misalkan ada kategori apa saja, gitu ya, untuk artikelnya, dan ketika diklik masing-masing kategorinya itu akan memunculkan ada berapa artikel di setiap kategorinya. Nah, kita coba buat list untuk keseluruhan kategori dan isi artikel per kategori, gitu ya. Nanti kita buat view-nya. Nah, di awal ini mungkin karena kita akan menambahkan kategori, berarti nah ini nanti di modulnya sudah coba saya sediakan. Di mana di modulnya itu kita akan membuat satu buah model dan migration baru, ya, dengan nama kategori atau namanya boleh bebas, nanti terserah kalian. Yang saya contohkan adalah namanya kategori dengan perintah ini ya, PHP artisan make model min m, nama modelnya apa, ya. Nah, jadi ketika meng-create model, otomatis migrationnya juga nanti akan kita coba buat sehingga tampilannya jadi seperti ini. Oke, langsung saja. Jangan lupa examnya kalian running, gitu ya, untuk yang MySQL-nya, dan kita sediakan command prompt atau CMD-nya untuk media kita menjalankan perintah-perintah artisan. Ini command prompt yang saya pakai. Nah, di sini kita coba tambahkan sebuah model baru, gitu ya, dan sebuah migration baru ke dalam project kita. Nah, silakan nanti kalian jangan lupa diarahkan nama project kalian, foldernya itu apa, gitu ya, agar sudah terarah. Kalau sudah, ini saya sudah masuk ke dalam project saya ini ya, nama foldernya adalah Laravel. Nah, di sini kita ketikkan perintah php artisan make tik 2 model min m, gitu ya, spasi min m, spasi nama modelnya apa. Misalkan saya bikin kategori. Nah, ini nama model yang akan saya buat, kategori, gitu ya. Kalau sudah, langsung di enter. Nah, kita tunggu perintahnya dieksekusi oleh Laravelnya, sehingga dia nanti secara otomatis akan membuatkan sebuah model dan membuatkan sebuah migration, gitu ya. Nah, ini sudah jadi ya, modelnya sudah sukses di-create dan migrationnya pun sudah di-create, gitu ya. Nah, tinggal kita lihat di dalam project kita. Berarti kalau model itu ada di folder apps, app, lalu model. Nah, ini sudah ada. Sudah ada ya nama modelnya. Nah, isinya seperti ini ya, kategori extend model. Nah, lalu untuk yang migrationnya ada di folder database, lalu di folder migration. Nah, ini kalau kita geser, nah, sudah ada
ya, apa namanya, migration untuk kategori, ya, namanya adalah kategoris. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya adalah di dalam migrationnya, ya, migration kategorisnya, kita tambahkan field-nya dulu. Jadi kan ini nanti yang akan menjadi sebuah table gitu ya untuk database. Nah, kita tambahkan yaitu name dan slug-nya, ya, dibuat menjadi unik. Oke, nah ini, kan sedang udah saya buka untuk yang kategorinya, migration kategorinya. Nah, ini hanya ada ID dan timestamp. Nah, di sini kita tambahkan, nanti kalian tambahkan di sini. Yang pertama adalah dollar table, ya, tipenya string. Oke, sebentar agak sedikit loading. Tipenya string, lalu namanya ini adalah name. Maksudnya ini untuk nama kategorinya nanti apa? Ini dibuat jadi apa namanya, unik. Dibuat unik agar tidak boleh ada yang sama. Jadi nanti nama kategorinya hanya boleh ada satu. Nah, yang kedua adalah table, nah, tipenya string juga. Ini adalah slug. Ini juga sama, kita buat unik, ya, agar tidak boleh ada yang sama. Kalau sudah, jangan lupa di save, ya. Kalau sudah, jangan lupa di save. Nah, ini jadi kita udah menambahkan field di dalam migration kategorinya untuk dijadikan sebuah table nantinya di dalam database. Karena kan untuk yang kategori ini belum ada pastinya ya di dalam table kita, karena ini baru kita create. Step berikutnya adalah kita modifikasi juga untuk yang migration blognya, gitu ya. Kenapa? Karena kan untuk blognya atau untuk artikelnya nanti biar dia mempunyai kategori, kita kan harus menghubungkan atau membuat relasi, ya. Di dalam Laravel kita bisa langsung membuat relasi di antara migrationnya. Nah, dengan cara kita tambahkan atau nanti kalian tambahkan di migration blognya adalah foreign key, gitu ya, foreign ID untuk menjadi relasi atau penghubung antara apa, tabel kategori dengan tabel blogs, gitu ya. Nah, dengan cara menambahkan kategori ID atau ID kategorinya di dalam tabel blog. Oke, langsung saja ya, dibuka kembali berarti untuk yang blognya. Nah, kan awalnya hanya seperti ini. Di bawah title-nya kalian tambahkan satu buah table, ya. Ininya pilihnya yang foreign ID, namanya adalah kategori underscore ID, ya. Jadi ini yang nantinya akan menjadi penghubung antara table blog dengan table kategori, sehingga bisa memunculkan nama kategorinya di tampilan artikel nantinya, gitu ya, di tampilan blognya. Ini kalau sudah, jangan lupa di save. Nah, ini kan kita sudah menambahkan satu buah migration baru atau untuk table baru, dan kita juga sudah memperbaiki atau menambahkan satu buah field di dalam table blognya atau di dalam migration blognya. Nah, kalau sudah seperti ini, step berikutnya adalah kita akan melakukan migrate, gitu ya, atau kita akan merefresh table yang sudah ada di dalam database, kita perbaiki, gitu ya, dimana yang di table blog itu belum ada field kategori ID dan belum ada table kategori. Nah,
Berarti kita harus perbaiki tabel-tabel di dalam database kita sehingga sesuai dengan yang sudah kita tambahkan. Nah, kalau sudah, perintahnya ya untuk memperbaikinya adalah, karena ini kan sudah kita buat nih untuk yang migration blognya udah kita perbaiki ya, untuk yang kategorinya sudah kita buat juga. Nah, tinggal kita masuk lagi ke tampilan command promptnya, lalu php artisan migrate titik 2 press ya, sehingga tabel yang lama dia akan drop dulu, akan hapus. Setelah dihapus baru akan menambahkan tabel yang baru ya, yang tadi sudah kita modifikasi. Enter. Oke. Ini ya, di drop lalu di migrate ulang. Nah, ini udah ada. Nah, kategorisnya pun sudah dibuat. Kita bisa lihat di sini. Saya refresh dulu. Nah, ya, jadi di database Laravel saya sudah ada tabel blog, tabel kategoris gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam apa namanya tabel kategoris itu sudah ada yang namanya kategori ID gitu ya, dan apa namanya ada satu buah tabel yaitu dengan nama kategori ya, isinya yang tadi ya, name dan selalu dia yang sudah kita tambahkan. Nah, ini kan unik, tidak boleh ada yang sama. Nah, berarti kita sudah punya dua tabel baru, sudah punya satu tabel baru gitu ya, yaitu kategoris, dan sudah memperbaiki tabel blog. Nah, dengan tadi ya kita melakukan migrate gitu ya, berarti secara otomatis atau dipastikan data yang ada di dalam tabel blog ini ya hilang bersih semua gitu ya. Nah, ini ya, kalau kita refresh yang tadinya ada ini ya jadi kosong kembali, karena ya tadi di migrate, ketika kita melakukan migrate maka datanya akan apa ya, terhapus ya, datanya akan terhapus, akan kosong kembali. Berarti agar terisi gitu ya, agar terisi caranya adalah seperti di materi minggu sebelumnya, kita tambahkan data ke dalam tabel kategoris dan tabel blognya menggunakan bantuan dari Tinker gitu ya. Nah, ini kita clear dulu ya, clear biar jadi kosong. Berarti apa namanya, kita masuk ke dalam Tinkernya dulu, php artisan Tinker ya, kita masuk ke dalam Tinkernya dulu. Nah, kita bisa menambahkan atau mengisi tabel apa namanya, tabel artikel, tabel blog gitu ya, untuk menambahkan artikelnya dan tabel kategori yang tadi baru kita buat. Tetapi kalau sebelum kita mengisi, kita lihat dulu di dalam tabel, di dalam model kategorinya ya, sebelum kita mengisi di dalam model kategorinya kita tambahkan dulu ini protect, protected gitu ya, protected guarded gitu ya. Jadi ya, kita tambahkan dulu protected guarded gitu ya, agar tabel kategorinya boleh kita isi gitu ya. Jadi ID-nya yang tidak boleh kita isi secara manual, tapi untuk field yang lain boleh. Jadi kembali ke tampilan dari projectnya, kalian buka untuk yang model kategorinya. Nah, kan isinya hanya seperti ini. Di sini tambahkan satu baris perintah yaitu protected dollar guarded ya, sama dengan kurung
di dalamnya adalah ID. Jadi seperti ini, field ID yang tidak boleh kita isi nantinya. Ya. Nah, kalau sudah, berikutnya tadi ya, tinkernya ini udah masuk, kita isi yang tabel kategori dulu. Nah, cara ngisinya biar gampangnya kita pakai bantuan di sini aja. Seperti yang kemarin, berarti nama blognya apa? Kategori. Kategori ini nama blognya titik dua create, ya seperti ini siku. Nah ya, kategori create yang pertama adalah name sama dengan kategorinya mau apa, misalkan ini programming ya, yang pertama, lalu ini slug ya, ada slugnya, jangan lupa ini programming. Jadi slug itu adalah versi tulisan kecilnya. Kalau yang name-nya kan boleh pakai huruf besar. Nah, kalau sudah kita copy, coba ya kita masukkan ke dalam tinkernya, kita paste, enter. Nah, ya, jadi sudah ada kategorinya, kita sudah punya satu programming. Kita tambahkan lagi yang kedua, misalkan network gitu ya, kategorinya di huruf kecil ya. Misalkan seperti ini copy lagi gitu ya. Jadi kita bikin beberapa kategori dulu, enter, lalu kita tambahkan lagi kategorinya apa ya, kira-kira umum misalkan ya, ini kategori umum ya. Oke, copy lagi, dimasukkan ke dalam tinker lagi. Jadi kita udah punya 3 kategori nih yang tersimpan. Jadi kalau misalkan ini kategori ya. Jadi kita udah punya ini kategori yang pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Programming, network. Oh ini yang kedua. Network. Oke, ini coba kita aja kita perbaiki lagi. Kita tes dulu aja. Kita masuk ke tinkernya lagi. Oke, ini bisa di clear ya. Oke, kita apa namanya, paste di sini. Oke, sebentar ya. Kontrol saja. Ini clear. Oke ya. Ada sedikit kesalahan. Masuk ke tinker dulu. Ini misalkan kategorinya adalah di programming. Ini ya, programming, copy yang bagian kategorinya, kita paste di tinkernya, enter. Terus yang kedua itu network ya, ini harus sama ya tulisannya, network
copy, ya, masuk lagi ke dalam tinkernya, paste, ya, sudah ada 2 dan kita buat satu lagi biar ada 3, ya, 3 misalkan kategori umum. Atau jangan umum deh, kategorinya kan network programming, itu lagi ini aja, desain. Desain gitu ya, kategorinya desain, ya, jadi kita punya 3 kategori. Yang pertama adalah ini programming, network, dan desain, ya. Nah, kalau sudah ini ketika kita cek di dalam tabel kategoris, nanti akan ada 3 isi, programming, network, dan desain. Nah, berikutnya adalah untuk tabel belumnya kan masih kosong gitu ya. Nah, ini kita wajib isi juga gitu ya. Jadi kalian nanti wajib isi juga yang menggunakan linker. Ini keluar dulu, Ctrl C aja. Ini kita clear dulu. Kita masuk lagi ke tinkernya. Nah, lalu menggunakan bantuan ini lagi, kita buat sebuah fungsi lagi ya untuk menambahkan ke dalam database-nya, masih menggunakan linker. Nah, seperti ini berarti kalau blog itu kemarin kan ada title ya, seperti ini. Title-nya misalkan artikel atau gini aja, artikel ke 1. Lalu di bawahnya kita tambahkan ini kategori underscore ID. Nah, jangan lupa kan tadi kita sudah menambahkan kategori underscore ID. Nah, ini kita masih tambahkan manual dulu. Nah, dengan melihat di sini, nah, ID-nya ini kan ada 3 nih. Kalau 1 programming, 2 network, dan 3 desain. Ya. Nah, misalkan kategori ID untuk yang artikel pertama ini saya masukkan 1. 1 nggak usah pakai ini kutip. Lalu jangan lupa slagnya. Slagnya berarti ini adalah artikel strip ke strip 1 ya. Setelah slag berikutnya adalah bagian ya, yang buat hanya sedikit. Nah, ini untuk yang bagian ini ya, di bawah kita buat sebuah lorem seperti biasa 100. Ini dibuat ini aja. Nah, ya. Ini kita ambil loremnya sampai sini aja, copy, kita paste di sini. Oke, lalu ini di bawahnya kita buat yang terakhir adalah body. Untuk body nanti kita masukkan semua. Cuma kemarin itu kan kita sudah menambahkan ini ya, apa namanya, paragraf. Ini kita pindahkan misalkan di sini. Ini kita pindahkan juga ini buat 2 paragraf saja lah. Di paste di sini. Jangan lupa ini kasih tanda koma. Nah, ini ya, dicek lagi oleh kalian ya, apakah sudah semua. Nah, kalau sudah ya tinggal di copy aja langsung ya. Dari blog sampai ini copy, kita coba masukkan menggunakan tinkernya di sini, tinggal langsung di paste, di enter ya. Nah, kita udah punya artikel ke 1 dengan kategori ID-nya adalah 1. Kita modifikasi lagi, ini jadi artikel kedua. Nah, ini
juga jadi 2 ya, kategori ID-nya saya ganti jadi 2 ya. Ya, biar masuk dia di kategori yang kedua. Kalau sudah di copy, kita paste lagi. Nah, ini udah masuk ya. Kita tambahkan lagi kategori yang ketiga. Ini saya biarkan kategori ID-nya 2 ya. Jadi yang kategori ID-nya 2 itu nanti ada 2 artikel ya. Jadi kalian masukkan kembali ke sini ya. Terakhir kita tambahkan satu lagi. Jadi kita udah punya 3. Kita tambahkan satu lagi ID yang keempat. Nah, yang 4 ini kita ganti jadi yang ID-nya 3. Kayak gini ya. Copy ke dalam Tinker. Jadi kita sudah punya, kalau dilihat di dalam tabelnya, kita udah punya 4 artikel ya, dengan kategori ID-nya yang ID satunya hanya 1 artikel, dan ID 2 ada 2 artikel, ID 3 1 artikel. Nah, ini yang akan kita pergunakan nanti untuk dimunculkan di sini. Nah, ini kan udah muncul nih. Nanti ketika kita modifikasi di bawah sininya munculkan dia kategorinya apa. Kalau ketika kita pilih yang programming, kalau ada 2 yang nanti akan muncul 2 artikel. Kedepannya kita buat seperti itu. Nah, ini kan sudah masuk nih di dalam tabel kategori, dan di tabel blognya sudah ada. Step berikutnya ya, ketika kalian sudah menambahkan ke dalam tabelnya, step berikutnya adalah agar relasinya dapat dijalankan, maka pada model blok kita tambahkan metode untuk menghubungkan tabel blok dan kategori. Nah, jadi kalian nanti buka untuk model bloknya, kita tambahkan ini, sehingga istilahnya ini adalah satu buah artikel di dalam blog hanya boleh memiliki 1 kategori saja. Nah, istilahnya kan seperti itu. Nah, maka kita akan set seperti ini ya. Kita akan set, nanti kan ada juga yang misalkan 1 kategori bisa digunakan untuk beberapa artikel. Nah, ini kan seperti relasi many to many, many to one. Nah, kita tentukan di sini. Jadi untuk yang model blog ini kita tambahkan ini ya. Tambahkan metode ini, berarti dibuka kembali. Nah, ini boleh dihapus oleh kalian. Ini dihapus saja. Karena sudah kan itu hanya sebagai pembantu saja. Dibuka untuk metode blognya, model blognya. Nah, di bawah ini ya, di bawah protected, kita tambahkan 1 buah metode baru, yaitu public function. Public function kategori. Burung kurawa, isinya adalah ini ya, return $this, ya, seperti ini, belong to kategori. Nah, ini adalah nama modelnya gitu ya. Jadi yang di setelah belong to di dalamnya adalah nama modelnya, lalu kelas ini ya. Berarti nanti akan dibuatkan metodenya bahwa kalau satu artikel itu hanya boleh memiliki 1 kategori ya. Jadi seperti ini. Oke, kita lihat kalau di sini ya kan
masih belum ada perubahan ya. Kita lihat di modul kembali. Nah, kita modifikasi untuk yang single postnya, gitu ya. Single post.blade.php-nya untuk memunculkan kategori pada tampilan single artikel menjadi seperti di bawah. Nah, ini, oke, agar kategorinya muncul. Kan kalau yang ini, kalau kita klik yang satu, ini ya belum ada kategori. Nah, kita buat di bawah sini dengan menambahkan atau memodifikasi jadi seperti ini. Oke, kita buka dulu. Kita buka ya, nanti kalian buka untuk yang di folder resource ada yang view. Nah, yang single post.blade.php-nya kan awalnya seperti ini. Kita modifikasi, nah di sini enter ke bawah. Kita tambahkan seperti di modul ini. Oke, nah ini ya. Kita tambahkan dengan satu buah paragraf misalkan ya. Nama autornya siapa, lalu kategorinya apa, ya. Jadi menggunakan tag ref ketika diklik itu bisa diarahkan. Oke, kita coba tambahkan di sini pakai tag back ini baik gitu ya. Misalkan namanya boleh nama kalian masing-masing. Yusuf, kategorinya ini pakai tag A gitu ya. Nah, seperti ini yang diarahkannya ke slash kategoris gitu ya, lalu dia ke post kategori ke slide. Ini berarti ini ya, kategories pakai blade gitu ya, dollar post mana kategori mana slide gitu ya. Ini saya buat jadi ini. Lalu di sininya ya, setelah ini, nah, di sininya kita tambahkan juga ini post kategori name. Jadi nama kategorinya yang dimunculkan. Ya. Menggunakan template juga dollar post nama kategori save. Ya, jangan lupa di save kalau sudah. Nah, kita coba lihat. Ketika kita refresh, oke, kategori nelpon, kategori, yes. Oke, kita lihat dulu. Sorry. Ternyata ininya salah ya. Ini bukan pakai I, tapi harusnya pakai Y. Oke, ada kesalahan. Save, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi yang di blog ini nama modelnya ya. Tadi saya pakai I, jadinya tidak terbaca. Di sini kan kategori gitu ya, telepon. Oke, coba kita refresh kembali. Nah, sudah ya. Jadi by-nya Arif Maulana Yusuf, kategorinya adalah programming.
Nanti ketika diklik bisa kita arahkan atau munculkan list berdasarkan kategori programming ini, nanti ada artikel apa saja gitu ya. Nanti kita buat seperti itu. Nah, step berikutnya adalah kalau sudah menambahkan ini nanti bisa dimodifikasi oleh kalian agar ini tidak ada garis bawahnya gitu ya. Di single postnya di bagian sini bisa ditambahkan ini kelas text decoration non gitu ya. Oke, bisa ditambahkan ini ya. Setelah ini refresh, sehingga garis bawahnya jadi nggak ada ya. Kita sudah memunculkan ini, kalau dilihat di semua artikel udah ada. Nah, yang kedua adalah kategorinya kan network. Artikel ketiga kategorinya masih network. Kalau artikel keempat kategorinya adalah desain gitu ya. Jadi sudah punya masing-masing kategori berdasarkan tadi ya ID yang sudah kita set, sehingga ini udah masuk ke sini nih ya. Maka nama kategorinya akan dimunculkan berdasarkan ini ya, ID-nya ini yang sudah terpilih. Oke, step berikutnya adalah kan tampilannya jadi seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah pada root web.php-nya kita modifikasi dengan menambahkan sintaks di bawah. Jadi yang pertama kita panggil untuk model kategorinya. Nah, lalu kita buat routes untuk menampilkan list per kategori. Caranya ini, nanti kita akan buat view-nya. Kan ini kalau routes dia memanggil view. Nah, ini view-nya nanti kita akan buat untuk menjadi tampilannya. Yang pertama kita coba modifikasi dulu yang web.php-nya. Berarti buka folder routes. Nah, ada web.php ini ya. Berikutnya, nah kan hanya ada seperti ini. Kita tambahkan di bawahnya ya. Nanti kalian tambahkan. Kalau ini komentarnya itu adalah untuk menampilkan list per kategori. Ini boleh nanti kalian tambahkan komentar ya, agar kalian nggak bingung lah gitu ya. Akan list per kategori. Nah, di sini kita buat route get ya, kategori yes, kategori slug gitu ya. Kategori yes, listening berawal kategori titik 2 slug gitu ya. Nah, seperti ini. Functionnya ya, functionnya kategori ini pakai Y, awas jangan salah ya, nanti kalian gelar kategori. Kalau sudah berawal buka dan ya seperti ini garis pertama. Nah, berikutnya baru kita akan memunculkan di dalam view-nya nanti mau seperti apa, return view gitu ya. Kita buat di sini return view, nama view-nya adalah kategori ya, koma ini ya, title, post sama kategori. Kalau title-nya itu adalah kategori name, nama dari kategorinya.
postnya adalah dari blognya, isinya ya, si artikelnya, dan ini kategori name lagi. Berarti dibuat title kategori name. Ini post ya, dolar kategori ini blog. Terakhir adalah kategori yes. Kategori dolar kategori ininya adalah name. Ini pakai titik koma, ini pakai titik koma. Nah, kita udah punya untuk list per kategorinya. Nah, cuman di sini masih ada error. Kenapa error? Karena kalau dilihat di modul, nah ini kita harus menamakan use apps model kategori. Jadi kita harus memanggil modelnya. Ini kan dia nama model di paling atas di sini. Baru kita tambahkan use apps model kategori. Ini ya. Cuma titik koma. Dipastikan errornya hilang. Dia aja. Rootnya sudah kita tambahkan. Nah, jangan lupa di save. Berikutnya kita buat view baru dengan nama kategori.blade.php gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk membuat ini mungkin kalian bisa coba adopsi atau ambil dari yang ini, tampilan blog ya. Tampilan blog.blade.php boleh ambil dari sini. Kalian tinggal set as. Ya. Kalian nanti set as, namanya mau jadi apa? Kan? Nah, namanya saya rubah jadi kategori.blade.php. Nah, ini ya, kategori.blade.php. Kita coba sesuaikan tampilannya. Ini H1 gitu ya. Kategori apa ya. Nah, ini ya di sini berarti tampilan di sininya kita tambahkan H1 ya. H1 cuman pakai kelas margin button gitu ya. Oke, kita coba kelas MD-5 ya. Lalu di sininya kategori titik 2 pakai blade gitu ya. Dolar kategori. Ini ya, jadi sudah nih, sudah sesuai seperti yang ini. Nah, lalu yang di dalam ininya ini artikel MB5 post bagian bagian ini sudah. Nah, oke, kayaknya sudah ya, sama hanya yang atasnya aja yang kita tambahkan, yang kita modifikasi. Oke, kalau sudah di save, kita coba lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Kita refresh dulu, masuk ke dalam ini. Nah ya, jadi sudah ada autornya siapa, kategorinya apa. Ketika diklik yang programming, oh ternyata ini undefined variable post. Kita lihat di rows-nya ini. Oke, sebentar kita lihat
ada katanya. Berarti kita coba modifikasi ini, tambahkan S. Coba ya, kita lihat. Oh, masih salah. Bukan itu ternyata. Ini kita lihat. Kita lihat dulu di modul. Oh ya, tambahkan ini. Nah, tadi tambahkan S. Host. Ya. Oke, kita coba refresh dulu. For each argument tipe array. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, wah ternyata ya, eh, ini errornya itu dikarenakan ini, itu kan karena di sini kita memanggil kategori block gitu ya. Ini, nah maka perlu kita tambahkan dulu ini di dalam model ini, di dalam model block ya, agar dapat memunculkan listnya. Di dalam model kategori ya, kita membuat relasi. Kalau tadi kan kita baru buat relasi ternyata di table
apa namanya, di table, di model kategoris. Nah, sekarang di model, kita buka lagi dulu untuk yang model blognya. Nah, kan ini udah ini untuk membuat relasi ke table, ke model kategori. Nah, nanti kita di dalam model kategori ya. Jadi nanti kalian setelah melakukan ini, membuat ini gitu ya, ketika dicoba pasti error gitu ya. Karena kalian harus menambahkan metode ini dulu di model kategoris. Jadi kalian buka model kategorisnya, di sini tambahkan satu buah public function ya dengan nama ini aja, blog, dengan nama blog. Nah, seperti ini. Lalu return $this, ini pakainya has meaning. Nah, diarahkan ke mana? Ke dalam model blognya. Berarti di sini blog harus sama ya penulisannya, kelas. Ya. Oke, jangan lupa di save. Lalu kalian coba refresh. Kan jadi muncul. Nah, ini kan misalkan kalau yang artikel kedua saya klik, ya dia muncul kategorinya network. Ketika diklik, ya untuk network kategorinya ada dua nih, gitu ya. Artikel kedua dan ketiga dia adalah network. Ya. Kalau misalkan artikel keempat desain itu hanya ada satu kategorinya. Jadi dia akan membuat list per kategori. Nah, jadi itu yang step-stepnya yang harus kalian lakukan setelah membuat ini. Ketika dicoba pasti error, yaitu kalian harus menambahkan ini dulu di model kategori. Nah, setelah itu baru step berikutnya kita modifikasi atau tambahkan lagi pada rows-nya untuk memunculkan all kategori. Jadi maksudnya all kategori itu adalah, kan kalau ini desain aja, nah nanti kita coba buat list di mana nanti ada desain, programming sesuai dengan kategori yang sudah ada. Oke, caranya adalah kita tambahkan lagi di rows-nya. Nah, nanti kita buat sebuah view baru dengan nama all kategori gitu ya. Nah, ini kita tambahkan lagi di rows-nya. Nanti dibuka lagi untuk yang ini web.php-nya. Di bawah atau di atasnya boleh, terserah kalian. Ini saya kasih komentar all kategori. Nah, di all kategori ini kalian nanti coba tambahkan untuk memanggil keseluruhan kategori. Caranya adalah root ya, sama sih seperti yang di atas ya, get ya. Ini boleh lihat di modul kategoris ya, return ke view-nya apa. Oke, berarti kita buat ini kategoris, ini function ya, return view. Nama view-nya nanti apa ya, kalau saya buat ini aja, all kategori kayak gini ya. Oke, isinya adalah title, all kategori, dan kategoris untuk memunculkan semua kategori yang ada di tabel kategori gitu ya. Jadi ini kita buat title, ini langsung aja jadi all kategori. Satu lagi kategories, ini modul, kita manggil model ya, sorry, kategori all. Jadi semua model yang ada di dalam tabel kategori nanti akan dimunculkan gitu ya, semua data gitu ya. Nah, kita udah menambahkan rows-nya. Step berikutnya adalah
kita tambahkan satu buah view baru lagi, yaitu all kategori. Ya. Scriptnya seperti di bawah ini. Kita boleh memodifikasi seperti yang tadi, misalkan untuk yang ini boleh kita untuk kategori .php kita save as, ya. Save as, di depannya tambahkan all gitu ya, atau penamaannya boleh bebas terserah kalian gitu ya, enaknya. Ini kita modifikasi menjadi seperti ini ya. Hak satunya ini kita rubah jadi all kategori, ininya hilangkan, lalu postnya ini kita rubah menjadi kategories, ini jadi kategori gitu ya, lalu artikelnya ini hapus, ini juga dihapus, sisakan ini saja. Kita buat ini dulu, buat list ya, URL link. Nah, baru ini kita pindahkan ke dalam link ini. Ininya jadi nyondok kategories, ininya adalah kategori, ini juga adalah kategori, ini ya. Jadi seperti ini kita lihat udah sesuai ya, udah sama dengan yang di modul, tinggal kita coba. Oke, kita refresh dulu, kita coba ini yang kategori saja ini. Oke, variabel, kategori ini ya, kategori. Nah, jadi seperti ini. Cuma ini kan masih belum kita sediakan menunya atau tombolnya, nanti makanya jadi langsung kayak gini dulu, kategoris. Nah, jadi ala kategori programming, network, desain. Kalau kita pilih yang network, dia ada dua artikel ya. Kalau pilih yang programming itu ada satu artikel. Jadi seperti itu ya step-stepnya untuk memunculkan per kategori dan ala kategori. Kalau yang ala kategori cuma pemanggilannya masih kita harus merubah di sini ya dulu, karena belum kita sediakan tombol untuk masuk ke ala kategori. Oke, step berikutnya adalah kita akan modifikasi untuk view blognya gitu ya, agar menjadi seperti ini tampilannya nih, kayak gini. Jadi ada apa, autornya gitu ya, kategorinya apa, ada read more-nya gitu ya. Di tampilan awal kan masih cukup sederhana, yang blognya masih seperti ini, kita modifikasi yang ini seperti yang di modul, jadi seperti ini. Oke, caranya adalah kita buka atau kalian buka untuk yang view blog.php-nya. Ini kita modifikasi. Di sini kita tambahkan H1 ya, seperti yang di modul. Kita pakai kelas ini md5, ini halaman blog gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah di sini, nah ini artikelnya ini kita coba tambahkan border bottom gitu ya, border strip bottom, lalu padding gitu ya, ini paddingnya 3 aja. Ini sudah. Step berikutnya adalah agar tidak ada garisnya ya, ini agar nggak ada garisnya nih, kita tambahkan juga di sini ini kelas text strip decoration non ya. Oke, ini saya buat ini. Lalu untuk memunculkan autornya kita bisa copy dari yang ini,
dari single post gitu ya. Nah ini dari yang single post ini bisa kita copy ya, kalian copy pindahkan ke yang blog, nah, tempatkan di sini seperti ini. Kan jadi sudah sesuai dengan yang di model nih, udah ada ya. Tinggal kita tambahkan ini aja kalau mau ada biar garis bawahnya hilang. Nah ini udah ada text decorationnya, sudah sesuai. Tinggal di paling bawah kita tambahkan satu harap read more agar dia nantinya masuk seperti kita mengklik judul artikelnya, gitu ya. Caranya adalah di sini di bawah pakai tag A, gitu ya. Tag A diarahkannya ke ini blog slide, gitu ya. Nah, ini copy paste di sininya. Nah, ini kalau mau nggak ada garisnya juga tinggal tambahkan ini aja text decoration sama kalian seperti ini, lalu di save ya. Oke, kita lihat. Oke, nah ini masih ada yang tidak sesuai kategori does not proper does not exist sorry does not exist. Oke, kita coba sesuaikan atau kita lihat tim modul. Oke, kita lihat ini kan ini post. Nah, ini kan ini post gitu ya, ini pakai tag. Nah ini hilangin tagnya. Nah, jadi kalian hilangkan tagnya biar jadi post ya, tidak post. Kalau sudah di save, kita klik lagi, kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya, ada garisnya nih ya. Ini garisnya dibuat dari ini nih kan, yang kelas artikelnya ini dibuat border bottom, paddingnya 3, misalkan paddingnya kita ubah jadi 4 aja, save, sehingga jarak antara oh sorry bukan PD tapi PB. Nah, jadi kayak gini kan jarak ini ya antara artikel 1 artikel 2 ya, setidaknya sudah lebih baik lah ya. Kalau diklik yang read more yang masuk ke sini untuk lengkapnya, atau klik yang ini kan sama aja. Klik yang ini yang masuk ke ini. Nah ini nanti kalian bisa modifikasi juga bisa perbaiki seperti yang ini gitu ya. Tinggal disesuaikan ya untuk yang ini ya. Untuk yang per kategorinya pun gitu kan. Nah ini bisa kalian modifikasi sehingga tampilannya jadi seperti ini ya, ya lebih bagus gitu kan dibanding dengan yang sebelumnya. Nah mungkin untuk materi apa namanya kali ini ya cukup sampai di sini seperti yang di modul ini ya, sehingga muncul tampilannya sudah seperti ini ya. Intinya kita sudah merubah tampilannya halaman blog ini jadi seperti ini. Ada autornya, ada kategorinya sekarang ya. Ini bisa read more ya, tampilannya dibatasi dengan garis, dan ketika kita klik artikelnya ya masuk seperti yang biasa dan udah ada kategori. Ketika diklik kategorinya ya dia akan masuk list per kategori. Jadi di dalam kategori programming ini ada artikelnya ada berapa ya. Atau tadi kan yang all kategori belum, nanti kita sediakan tombolnya masih di address barnya. Jadi seperti ada kategori apa saja nanti, ini kebetulan baru 3. Kalau kita tambah lagi ya nanti dia otomatis muncul di sini. Nah, ini bisa juga dimodifikasi agar tidak ada garisnya. Jadi silakan sekreatif kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini gitu ya. Silakan dicoba, kalau ada yang kesulitan, ada yang kebingungan boleh nanti langsung ditanyakan saja. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum